Halo para pecinta basket, kembali lagi ke Haki TV Basket. Tak banyak yang bisa memprediksi karir seorang pemain ketika baru menginjakan kaki ke NBA. Banyak yang langsung bisa menjadi bintang sejak awal kedatangannya seperti LeBron James, Anthony Davis, atau Kevin Durant. Namun, banyak juga yang harus melewati jalan berbatu dan sulit, bahkan sempat dianggap sebagai pemain jelek, sebelum bisa menemukan performa terbaiknya. Inilah dia, kisah-kisah pemain NBA yang dianggap bust, namun bisa membuktikan diri sebagai bintang. The left side of the floor, they go completely opposite. Maybe that pass is right on the money, but Victor Oladipo masuk ke NBA dengan ekspektasi yang sangat tinggi. Bagaimana tidak, Oladipo masuk ke NBA Draft dengan reputasi salah satu pemain terbaik di level kampus saat itu. Oladipo yang bermain untuk Indiana University Bloomington baru saja menjalani musim terbaiknya di kampus dan berhak atas gelar National Co-Defensive Player of the Year dan masuk ke First Team All-American. Dengan kemampuan offense dan defense yang di atas rata-rata, Orlando Magic menaruh harapan kepada Oladipo dan memilihnya dengan urutan kedua pada NBA Draft 2013. Victor Oladipo of Indiana University. Bermain selama 3 musim di Orlando, Oladipo memang seorang pemain yang rutin berada di starting five. Namun, tak banyak yang bisa Oladipo raih bersama Magic. Bahkan tak bisa untuk melaju ke playoff. Or go to overtime. Oladipo, long shot. He drilled it. Pure magic. They don't have timeouts. You gotta be ready to play. Magic seolah kehilangan kesabaran dan mengirim Oladipo ke Oklahoma City Thunder membentuk duet bersama Russell Westbrook. Di Oklahoma City, Oladipo bak seorang role player yang harus mengalah di balik bayang-bayang Westbrook, yang memang saat itu sedang berada dalam puncaknya dan meraih gelar NBA MVP 2016-2017. Dengan sedikit mengalah di belakang Westbrook, Oladipo tetap tidak bisa menunjukkan permainan terbaiknya dan meraih rataan 15,9 poin per game dan 2,6 assist per game. Hanya bertahan 1 musim di Thunder, Oladipo kembali harus pindah tim dan kali ini akan memanggil Indiana sebagai rumahnya, bermain untuk Pacers. Barulah bersama Indiana Pacers ini, karir Oladipo mengalami kebangkitan drastis dan bisa menjadi andalan tim. Duet Oladipo dan Domantas Sabonis membuat Pacers menjadi penantang tangguh di wilayah timur dan berhasil masuk ke babak playoff. a three to win it. Ooh, yeah! Way to raise up on a Vic. Victor Bersama Pacers, Oladipo juga mendapatkan gelar NBA Most Improved Player, titel yang disematkan untuk pemain yang mengalami perkembangan pesat dibanding musim sebelumnya. Pada musim MIP-nya yaitu 2017-2018, Oladipo juga berhasil masuk ke All-NBA Third Team dan All-NBA Defensive Team, membuktikan kemampuannya sebagai two-way player. Oladipo mencatatkan 23,1 poin per game yang masih merupakan rataan poin tertingginya sepanjang karir dan 2,4 steal per game, angka tertinggi di liga pada musim itu. Ramos goes down, but there's no foul. Billups winds up with the ball. What a move! Horry had to go over to take the other guy, and then Kita mengenalnya sebagai legenda Detroit Pistons, pemain yang memimpin timnya mengalahkan super tim seperti Los Angeles Lakers. Kita mengenalnya sebagai pilar penting dari era Pistons, pemain tangguh yang menjadi kunci permainan Detroit. Namun, jauh sebelum itu, Chauncey Billups menjalani awal karirnya di NBA dengan kurang bersinar. Bahkan di tahun pertamanya saja, Billups yang terpilih sebagai pemain urutan ketiga pada NBA Draft 1997 harus bermain di 3 tim yang berbeda. Bermula dari Boston Celtics, lalu dipindahkan ke Toronto Raptors, kemudian kembali pindah ke tim rumah kelahirannya, Denver Nuggets. Meski memiliki catatan statistik yang lumayan baik, tim-tim tersebut menganggap sulit memainkan Billups dalam skema permainan mereka. Akhirnya, karir Billups tidak berkembang, ditambah ia mengalami cedera lutut parah pada 2001-2002 yang mengharuskannya menepi hingga akhir musim. Pada awal musim 2002-2003, Detroit Pistons akhirnya berminat meminang Billups untuk menjadi point guard tim, dan disinilah karir cemerlang Billups dimulai. Billups seolah lahir kembali. Ia mendapatkan julukan Mr. Big Shot setelah melepaskan tembakan yang memenangkan pertandingan melawan Golden State Warriors. Now he fires, fills it, a triple at the horn. Pistons win. Dan 2 minggu setelahnya menghadapi Atlanta Hawks. Another one. Oh, you got to be kidding me. Chauncey, you are crazy. How in the world do you do that again?
Billups menjadi pilar penting untuk Pistons, di mana Pistons bermain dengan sangat tangguh, menjadi tim dengan pertahanan terbaik di liga dengan bermain secara fisikal. Perjuangan Billups pun tidak sia-sia. Ia berhasil membawa Pistons melewati Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, dan Los Angeles Lakers untuk menjadi juara NBA musim 2003-2004, dan Billups terpilih sebagai Finals MVP. The 2004 NBA Finals MVP, number 1, Chauncey Billups. Pada akhir karirnya, nomor 1 yang digunakan Billups menjadi legendaris di kota Detroit dan dipensiunkan oleh Pistons untuk menghormatinya. And Ben Wallace is too tough to beat right there, and the lead is 9. And that's huge for your Detroit. And you can... Pemain satu ini masih berada dalam satu era dan tim yang sama dengan Chauncey Billups, dan merupakan bintang penting lainnya Detroit Pistons dalam meraih periode kesuksesannya. Ben Wallace pada awal karirnya bahkan tidak terpilih di NBA Draft, namun ia akhirnya berlabuh ke Washington Wizards pada 1996 untuk musim pertamanya. Dari awal karirnya, telah terlihat bahwa Wallace adalah seorang pemain yang punya potensi dalam hal pertahanan. Statistik rebound dan blok selalu menjadi statistik tertingginya dalam setiap pertandingan. Namun, efek yang ia berikan dalam aspek bertahan tak cukup untuk membawa Wizards masuk ke playoff. Here comes Strickland to Wallace. Still Wallace at 6'9", made a great play. Wallace got the defensive steal for Dan pada Strickland. 1999, ia dipindahkan ke Orlando Magic. Di Magic, Wallace mulai menemukan tempatnya di starting five, dan perannya sebagai pemain bertahan dengan mencatat rataan 8,2 rebound dan 1,6 blok per pertandingan. Pada musim berikutnya, Magic mengirim Wallace ke Detroit Pistons untuk mendatangkan Grant Hill. Rupanya, identitas permainan Pistons lah yang cocok dengan gaya main Wallace yang tangguh secara fisik dan mengedepankan aspek pertahanan. Dalam gaya main Pistons tersebut, tim ini berhasil mengeluarkan potensi terbaik Wallace yang berhasil meraih 4 gelar Defensive Player of the Year pada 2002, 2003, 2005, dan 2006. Ia juga selalu masuk ke All-NBA Defensive First Team mulai pada 2002 hingga 2006 secara beruntun. Puncaknya, Wallace berhasil membantu Pistons untuk meraih gelar juara NBA pada musim 2003-2004 untuk menyempurnakan kisah tim kuda hitam tersebut. Do for you, we got some stops, we was able to get some clean looks, and tonight the shots just falling for us. Sama seperti Billups, nomor 3 yang digunakan oleh Wallace juga akhirnya dipensiunkan oleh Pistons. Capaian yang memang sangat layak ia dapatkan. Karir Wallace pun telah diabadikan dalam dunia basket setelah ia dinobatkan masuk ke Basketball Hall of Fame Class of 2021 sebagai pemain undrafted pertama yang masuk ke Hall of Fame.